Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama Ibu Hildatus Sofia dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat SD. Kali ini Bu Sofi akan menjelaskan tentang pelajaran 8 kelas 6 tentang simpati. Simpati itu apa sih ya? Baiklah, Bu Sofi akan mengawali pembahasan kali ini dengan menjelaskan tentang apa arti simpati. Simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial sehingga seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di dalam dirinya sendiri. Misalnya ketika melihat orang sedang berbahagia, jadi kita ikut merasakan kebahagiaannya dan memberikan selamat kepadanya. Atau ketika melihat orang lain sedih, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan menghiburnya. Jadi itu makna simpati ya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap simpati kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata saudara dalam hadis ini memiliki makna yang sangat luas. Jadi yang dimaksud saudara dalam hadis ini bisa teman, bisa tetangga, bisa orang-orang lain di sekitar kita, atau lebih umum lagi bisa bermakna seluruh manusia di dunia ini. Jadi dari hadis tersebut kita bisa memahami anak-anak bahwa iman kita itu dianggap tidak sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita belum mencintai orang-orang di sekitar kita atau saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Lalu bagaimana ya caranya kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri? Caranya adalah kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Misalnya, ketika kita lagi susah, lagi sedih kena musibah, maka kita akan senang sekali kalau ada orang yang ikut merasakan kesedihan kita, ikut merasakan kesusahan kita. Kita senang sekali ketika ada orang yang menghibur kita atau membantu kesusahan kita. Maka ketika ada orang lain sedih, ketika ada orang lain susah, kita harus memperlakukan seperti itu. Ketika kita suka dibantu, ketika kita senang dihibur, maka kita juga harus menghibur orang lain yang sedih dan membantu orang lain yang susah. Contoh lagi ya, misalnya kita lagi bahagia nih. Wah, ketika kita sedang berbahagia, kita akan bertambah bahagia jika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita ikut berbahagia dengan kita dan memberikan selamat kepada kita. Jadi, ketika kita senang diperlakukan seperti itu, maka ketika ada orang lain bahagia, kita tidak boleh iri anak-anak, tetapi kita harus ikut berbahagia dengan tulus dan memberikan selamat kepadanya atas kebahagiaannya. Contoh lagi ya, ketika kita dicubit, ketika kita dipukul orang lain, atau ketika kita diejek oleh orang lain, kita merasa sedih apa tidak? Kita merasa sedih ya, bukan hanya sedih, tapi kalau dipukul kita juga merasa sakit. Jadi kita juga tidak boleh memukul orang lain atau mencubit orang lain
atau mengejek teman kita, karena teman kita pun akan merasa kesakitan atau merasa sedih ketika kita ejek dan kita pukul. Jadi kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi teladan kita itu sudah banyak sekali mencontohkan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Ada sebuah kisah tentang nabi teladan kita yang berkaitan dengan penerapan sikap simpati. Jadi suatu hari, pada hari raya, Nabi Muhammad itu ketika berada di Madinah, beliau berkeliling. Ketika Nabi berjalan di tengah-tengah kota Madinah, tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar ada suara tangisan seorang anak kecil. Wah, Nabi Muhammad mencari-cari tuh. Wah, di mana ya ada suara anak yang menangis pada hari raya Idul Fitri. Akhirnya Nabi Muhammad menemukan ternyata ada seorang anak yang sedang menangis sendirian, padahal anak-anak yang lain pada hari raya Idul Fitri sedang berbahagia, menikmati baju baru, menikmati makanan enak. Sedangkan anak tersebut menangis sendirian. Lalu Nabi Muhammad menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Wahai anakku, kenapa kamu menangis di hari raya Idul Fitri ini?" Lalu anak kecil itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya itu sedih karena pada hari raya Idul Fitri ini saya sendirian. Saya tidak mempunyai keluarga. Ayahku meninggal pada saat peperangan. Saya tidak mempunyai baju baru. Saya tidak mempunyai makanan enak." Lalu seketika mendengar perkataan anak kecil tersebut, Nabi langsung memeluk anak kecil itu. Seraya berkata, "Wahai anak kecil, maukah kamu menjadi anakku? Mari ikutlah denganku. Akan aku berikan kepadamu baju yang baru dan juga makanan-makanan yang enak." Lalu dengan mata yang sangat berbinar-binar dan sangat bahagia, anak itu menjawab, "Mau ya Rasulullah." Akhirnya anak kecil itu mengikuti Nabi Muhammad ke rumahnya dan oleh Rasulullah diberi baju baru, kemudian diberi makanan yang sangat enak sehingga dia bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri. Jadi begitu ya, Nabi Muhammad sebenarnya sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu, bagaimana cara kita menunjukkan rasa simpati kita kepada teman-teman kita, terutama ketika berada di sekolah. Nah, Bu Sofi akan memberikan beberapa contoh cara kita menunjukkan rasa simpati kita kepada teman-teman kita di sekolah. Yang pertama, ketika ada teman yang lagi bersedih dan dia lagi mencurahkan isi hatinya kepada kita, maka kita harus mendengarkannya dengan sepenuh hati. Yang kedua, misalnya kita melihat ada teman kita yang sedang berbahagia. Misalnya saat ini dia sedang meraih kejuaraan lomba di tingkat kabupaten. Maka kita harus ikut berbahagia dan memberikan selamat kepada teman kita dengan hati yang sangat tulus tanpa disertai rasa iri dan dengki. Yang ketiga, misalnya ada teman kita yang sedang mengalami musibah, kesusahan, misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal, atau di rumahnya mengalami musibah, rumahnya ambruk atau kebakaran misalnya, banjir. Maka cara kita menunjukkan rasa simpati kepada teman kita adalah dengan cara kita menghiburnya dan memberikan bantuan kepadanya. Nah, selanjutnya Bu Sofi akan menjelaskan tentang bagaimana cara menunjukkan rasa simpati kita kepada teman-teman kita dan guru-guru kita di sekolah. 1. Kita harus membiasakan diri kita untuk menghormati teman-teman yang ada di sekolah dan juga guru-guru kita. Yang kedua adalah ketika ada salah satu teman kita yang sedang terkena musibah, maka kita harus membiasakan diri kita untuk ikut menyumbang walaupun sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga,
kita harus berusaha mendengarkan dengan sepenuh hati ketika ada teman kita yang sedang berbicara. Yang keempat adalah kita harus membiasakan diri untuk senantiasa mendengarkan penjelasan guru ketika guru sedang menjelaskan di dalam kelas dan tidak berbicara sendiri. Yang kelima, kita harus membiasakan diri kita untuk menghindari perasaan iri dan dengki kepada teman kita yang mungkin mendapatkan kebahagiaan atau prestasi yang lebih besar dari kita. Jadi, sikap iri dan dengki harus dihilangkan dari diri kita ya. Nah, dan cara yang terakhir adalah kita harus membiasakan diri untuk selalu tersenyum kepada teman-teman kita tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada pada teman-teman kita. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang pengertian simpatik, contoh-contoh sikap simpatik, kemudian kisah Nabi Muhammad tentang simpatik, hadis Nabi tentang simpatik, dan juga cara menunjukkan perilaku simpatik kepada teman-teman kita di sekolah. Semoga apa yang Bu Sofi tadi sampaikan semuanya bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.